Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang istiqamah, sabar, tegar, teguh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulia. Kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa zidna ilma, dan tambahkan kepada kami ya Allah ilmu. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah pembacaan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang kewajiban pertama bagi setiap muslim, kewajiban yang wajib, kewajiban pertama bagi setiap muslim, aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan karena itulah Allah mengutus semua nabi dan rasul, tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid. Dan itulah memang tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu untuk mengesahkan Allah, untuk menjadikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-6. Sekarang masuk ke bab 7. Betul Pak ya? Betul. Sebelumnya tentang tafsir tauhid dan syahadat
La ilaha illallah. Tafsirut tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bab ke-7. Di sini penulis rahimahullahu taala memulai sesuatu perkara yang berlawanan dengan tauhid itu sendiri. Sebelumnya penulis rahimahullahu taala membawakan tentang hakikat tauhid, kemudian makna, arti, definisi tauhid juga macam-macamnya. Kemudian setelah itu membawakan tentang keutamaan tauhid, fadilah, keutamaan tauhid, yaitu menghapus dosa dan kesalahan, kemudian juga memasukkan seorang hamba ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian setelah itu penulis membawakan bab tentang takut kepada kesyirikan, dan bab ini sudah kita bahas apa itu syirik beserta macam-macamnya dan kemudorotannya, yaitu keburukan dan keburukan dari syirik, ya. Ini pun sudah kita bahas dulu, ya. Kemudian mendakwahkan tauhid, lalu tafsir tauhid dan makna la ilaha illallah. Jadi dari awal sampai akhir dari pembahasan kita semua tentang masalah tauhid. Nah, setelah itu penulis rahimahullahu taala membawakan lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Adalah syirik. Ya, adalah syirik. Dan syirik ini adalah dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat, keburukan yang paling buruk, kejelekan yang paling jelek, yaitu syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh banyak sekali, ya, keburukan, bahaya dari kesyirikan itu. Di antaranya adalah, dan sering kita sampaikan di majelis yang mulia ini, adalah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keburukan dan bahaya syirik adalah dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus amal-amal soleh, menghapus seluruh amal soleh. Kemudian diharamkan baginya surga. Kalau diharamkan baginya surga berarti wajib masuk neraka, dan masuk neraka itu pun kekal abadi selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar dari neraka itu. Ini diantara bahaya-bahaya syirik, ya, Masya Allah. Dan dulu sudah kita sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam imamnya orang-orang yang bertauhid, imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, berdoa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan ini. Ya, Masya Allah. Inilah bahaya syirik. Baik, kita lanjutkan bab ke-7. Apa bab ke-7 ini? Penulis berkata yang artinya bab termasuk syirik adalah
memakai gelang, terus benang, terus dan sejenisnya. Emang nggak boleh pakai gelang, emang nggak boleh pakai benang dan sejenisnya. Kok syirik? Yang membedakan itu adalah tujuannya. Untuk apa dia pakai itu semua? Yaitu sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Pengusir atau penangkal mara bahaya. Kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa Arabnya tamimah. Tamimah itu bahasa Indonesianya ya jimat. Jimat. Jimat ini pembahasan kita tentang jimat. Dan jimat itu kan tidak hanya gelang kan, tidak hanya benang kan, bisa berupa batu, bisa berupa gesper, bisa berupa kertas, bisa berupa apa lagi ini, bisa berupa rajah-rajah ya, tulisan-tulisan, tulang-tulang, apalagi kalung, gelang, kayak keris, dan yang lainnya. Ini namanya tamimah, tamimah, jimat. Dan biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu, di rumah, di mana lagi, di kendaraan, di mana lagi, di toko, di warung, di tubuh, di mana lagi. Semua itu tujuannya adalah untuk mengusir atau menangkal mara bahaya. Namanya mengusir. Mengusir berarti apa ini? Mengusir berarti belum terjadi ya. Belum terjadi. Jadi diletakkan di situ agar tidak ada bahaya masuk di situ. Agar tidak kemasukan maling, agar tidak disakitin orang, agar tidak diganggu orang, jin dan yang lainnya. Tidak hanya orang, jin pun demikian, syaitan pun demikian. Kalau menangkal mara bahaya, mengusir, masya Allah salah. Mengusir berarti sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang telah terjadi agar hilang begitu. Kemudian penangkal mara bahaya berarti belum terjadi. Itulah tamimah, jimat. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena dia telah menjadikan sebab yang Allah tidak menjadikan sebab itu sebagai sebab kauni maupun sebab syar'i. Ya, karena dia telah menjadikan sebab, yang sebab itu Allah tidak menjadikan sebab itu sebagai sebab syar'i atau sebab kauni. Berarti ini syirik. Syirik apa, akhi? Syirik besar atau syirik kecil? Pakai kalung biar bukan keren sih ya, bukan, biar tidak ada mara bahaya, atau kalau ada sakit cepat hilang begitu. Kalau ada sakit hilang ya, atau terhalang dari mara bahaya. Banyak itu, banyak, sebagaimana yang telah kita ketahui. Syirik besar atau kecil tergantung, akhi, tergantung dari niat dan tujuan pelakunya itu. Syirik besar kapan dihukumin syirik besar? Kalau dia meyakini bahwa benda itulah yang melakukan semua itu, ya, dia meyakini bahwa benda itulah yang berbuat, dialah yang melakukan, dialah yang mengusir bahaya,
atau menangkal bahaya. Berarti dia itu fa'ilnya, pelakunya. Ini bisa nggak menjadi jimat? Bisa. Namanya juga di luar akal sehat kan. Ini bisa menjadi jimat. Kalau dia meyakini bahwa dia inilah yang menyelamatkan saya, benda inilah yang menyembuhkan saya, benda inilah yang menyelamatkan saya dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Karena benda inilah yang menyebabkan maling-maling tidak masuk ke rumah saya, maling-maling tidak masuk ke toko saya, ke warung saya. Karena benda inilah yang menjadikan mobil saya itu selalu aman, tidak ketilang gitu. Ya Pak ya? Tidak ketilang. Enggak nyenggol, enggak ketilang. Jadi polisi tuh enggak ngelihat gitu loh misalnya gitu ya. Misalnya begitu, keyakinan kan, keyakinan ini kan, keyakinan di hati ya. Bahwa karena inilah penyakit saya menjadi sembuh dan seterusnya. Maka seperti ini hukumnya syirkul akbar, syirik besar. Syirkul akbar, syirik besar, yaitu mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengekalkan pelakunya di neraka, haram baginya surga, tidak akan diampuni dosa-dosanya, seluruh amalnya hilang habis ludes. Kalau dia meyakini bahwa benda inilah yang melakukan itu semua, bukan Allah, bukan Allah, tapi ini yang melakukan, ini yang berbuat, ini yang punya pengaruh, ini yang punya pengaruh, maka ini jelas syirkul akbar. Karena dia meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Karena yang bisa mendatangkan madarat, yang bisa mendatangkan manfaat itu hanya siapa? Allah. Kok dia meyakini ada selain Allah yang bisa melakukan itu semua? Berarti ini kan syirik, menyekutukan Allah. Taib, syirkul akbar. Kapan itu menjadi syirik kecil? Kapan syirik kecil? Kalau dia meyakini itu hanya sebagai sebab saja. Kalau dia hanya meyakini itu hanya sebab saja. Dia masih meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya itu Allah. Dia yakin itu. Saya yakin bahwa yang nyembuhin penyakit itu Allah. Saya yakin yang membuat saya selamat itu Allah. Saya yakin yang menjadikan toko saya ini laris, toko saya ini selamat dari maling dan yang lain Allah. Saya tahu, saya yakin. Tapi melalui ini, sebabnya adalah ini. Itu syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Kan sering kita mendengar orang mengatakan, kan ini kan usaha. Ini kan usaha. Saya yakin Allah yang nyembuhin saya. Allah yang ngasih manfaat saya ini dan itu. Saya yakin, tapi kan saya usaha juga dengan ini. Nah, kalau seperti ini, maka hukumnya syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil berarti tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil berarti tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka, tidak menjadikan amal-amal semuanya hapus. Itu perbedaan syirik besar sama syirik kecil. Cuman usaha kok. Nah, berarti
dia menjadikan sebab, yang sebab ini Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab kauni maupun sebab syar'i. Sebab kauni itu ya misalnya obat-obatan, ya, obat-obatan. Kalau syar'i itu dalil ya dari Al-Quran dan Sunnah. Kacamata ini menurut penelitian, menurut kenyataan bisa nyembuhin penyakit nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Dokter mana yang mengatakan bahwa ini bisa menyembuhkan penyakit jantung, penyakit ini, penyakit itu? Siapa yang bilang itu? Tapi kok dia meyakini ini sebagai obat saya? Dari mana dia mengetahui itu? Berarti di hatinya itu ada ketergantungan dengan benda itu. Ada ketergantungan dengan benda itu. Siapa yang mengatakan bahwa ini menyembuhkan penyakit ini dan itu? Siapa yang mengatakan bahwa kacamata ini bisa menghalangi orang itu masuk, menghalangi seseorang, menghalangi warung itu dimasuki maling misalnya gitu? Nah, siapa yang bilang? Nggak ada. Berarti ini namanya sebab kauni. Tidak ada. Kayak batu bisa nyembuhin nggak? Batu di jalan dulu bisa nggak nyembuhin penyakit? Menurut dokter mana gitu? Penelitian laboratorium mana yang menunjukkan itu bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu? Nah, ada? Nggak ada. Boleh nggak? Kenapa itu? Tidak, ini kan masalah bantuan saja gitu, bantu. Dan menurut dokter memang nyata nggak? Menurut kenyataan kita itu nyata nggak? Kalau min itu pakai kacamata plus pakai kacamata, ya nggak masalah, nyata, nggak masalah, boleh. Tapi ini meyakini bahwa akan menyembuhkan semua penyakit, terhalang terhalang dari ain misalnya, menyembuhkan penyakit ain misalnya. Ya, menurut kenyataan, menurut dokter, menurut penelitian nggak mungkin kan begitu. Tapi dia meyakini ini menyembuhkan sesuatu itu, menyembuhkan semua penyakit misalnya. Ya, misalnya batuk nih dimasukkan ke air sini, kemudian airnya diminum misalnya, bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa ini. Tapi ini kan menurut kenyataannya adalah bisa membantu mata melihat ini dan bisa melihat itu, maka tidak masalah dan tidak sampai menjadi syirik. Nah, kecuali kalau digantung di sini terus bisa agar bisa selamat, bisa terhindar dari mara bahaya, bisa selamat ini dan itu, keyakinan di hati yang di luar kenyataan begitu kan, di luar kenyataan, maka seperti itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Saya juga pakai kacamata. Sudah sepuh ini Pak, sepuh ya, jadi kan pakai kacamata. Baik. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Saya mana tadi itu jadi hilang nih sampai pembahasan. Kauni ya. Nah, jadi batu misalnya, batu, gelang dan yang lainnya, menurut kauni, menurut kenyataan, menurut penelitian, itu kan tidak bisa menyembuhkan penyakit dan tidak bisa ini dan itu kan. Tapi kok dia meyakini itu bisa menyembuhkan penyakit? Dari mana itu? Nah, ini berarti tidak sesuai dengan
sebab kauni begitu. Kalau sebab syar'i itu dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Artinya apakah batu itu bisa menyembuhkan atau tidak? Batu itu bisa menyembuhkan. Ada nggak dalilnya kalau batu itu bisa nyembuhin penyakit dan menolak bahaya? Nggak ada kan? Nggak ada. Dalilnya nggak ada dari Al-Quran dan Sunnah. Dan menurut penelitian pun demikian tidak begitu. Tapi kok dia menjadikan itu sebagai sebab? Maka seperti ini menjadi syirik, ya, syirik. Berarti ada sesuatu di hatinya, keyakinan tertentu terhadap benda-benda itu. Jadi dia menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i gitu loh. Sebab yang menjadikan sebab yang tidak diizinkan oleh syariat Islam begitu. Itulah namanya tamimah ya, tamimah yaitu jimat ya, jimat. Jadi jimat ini atau tamimah ini bisa masuk ke syirik besar dan bisa masuk ke syirik kecil ya, syirik besar atau syirik kecil. Kapan itu menjadi syirik besar? Kalau dia meyakini bahwa benda-benda itulah yang melakukan itu semua, benda-benda itulah pelakunya, benda-benda itulah yang menjadikan ini begitu, maka itu syirikul akbar, syirik besar. Sedangkan kalau itu hanya sebagai sebab saja, dan sebab ini tidak dijadikan oleh Allah menjadi sebab kauni maupun sebab syar'i, maka itu hanya syirik kecil, ya, syirikul asghar. Dan kita tahu bahwasanya syirik kecil itu akan menghantarkan kepada syirik besar. Coba ketika kita tahu nih ada seseorang dia punya tamimah tadi itu, ditaruh di mana? Dompet, taruh di casper, taruh di peci, taruh di mana kan, taruh di mobil, taruh di rumah. Tapi dia meyakini ini sebab saja. Oke. Coba sekali-kali antum ambil dia. Antum umpetin. Iya Pak, kalau sampai umpetin gimana? Kelabakan nggak dia? Kelabakan, dia bingung dia. Seakan-akan dia akan mau mati gitu. Dia akan diserang ini, akan diserang itu, akan ini, akan itu. Antum ambil saja. Diumpetin sebentar gitu. Bingung dia Bang, wah bingung nggak ketulungan, sudah kayak mau kiamat gitu. Berarti hatinya itu sangat bergantung kepada dia ini, kepada benda ini. Dan kalau sudah seperti ini, seakan-akan dia itu sudah meyakini benda itulah yang mendatangkan maslahat dan mudarat. Meskipun dia mengatakan ini sebab. Kalau seandainya sebab kan tidak sampai sebingung itu kan, tidak segalau itu kan. Tapi kalau sudah segalau itu, sebingung itu, berarti seakan-akan benda itulah yang mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya. Berarti seakan-akan benda itu sudah menjadi pelakunya. Kalau tidak ada ini, wah sepertinya kayak mau kiamat, sudah mau kayak dimusuhin orang, kayak mau coba aja. Ambil itu, umpetin sebentar. Tapi jangan dah ya, nggak usah ya, nggak ada kerjaan apa gitu ya. Seandainya begitu loh, berarti dia punya ketergantungan hati, keterikatan hati. Berarti selama ini dia bertawakal kepada benda itu. Ketika dia pakai benda itu, dia seakan-akan terbang di udara. Semuanya takut, semuanya hormat, semuanya ini sama saya. Tidak ada yang bisa menandingi saya, tidak ada yang bisa melukai saya. Ketika itu benda nggak ada, bingung dia. Seakan-akan semua akan memusuhi dia dan seterusnya. Berarti
dia menggantungkan hatinya kepada benda itu, berarti sempit hidupnya. Dia menggantungkan sesuatu yang lebih lemah daripada diri sendiri. Coba, dia telah menggantungkan diri, menggantungkan hati kepada sesuatu yang sangat amat lemah sekali, bahkan lebih lemah daripada dirinya sendiri. Masya Allah, hidup orang seperti ini kayak apa? Sempit, kacau hidupnya, resah hatinya, gelisah, tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan benda itu. Khawatir seandainya benda itu hilang, sudah matilah dia. Seperti itu. Masya Allah ya. Nah, inilah namimah ya, namimah, tamimah bukan namimah, tamimah. Inilah tamimah, yaitu jimat. Jadi termasuk syirik memakai gelang ya, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Masya Allah, sampai perebutan batu direbutin, dan yang lainnya, benda ini direbutin, datang ke situ. Masya Allah ya. Tapi kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul, Allah berfirman, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurr hal kunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, apa yang kamu berdoa kepada selain Allah. Yaitu yang diseru selain Allah itu apa? Yang dimintai selain Allah, orang-orang yang telah meninggal dunia ya, orang-orang yang telah mati, orang-orang yang benda-benda tertentu, patung, berhala, hewan ini, hewan itu dimintai, ditawakali ya, ditakuti, dicintai selain Allah. Jadi maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudorotan itu? Dulu tentang kisah siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala. Tunjukkan apakah berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat mudarat. Ketika dihancurkan ya diam saja kan. Ketika dikeprok semua itu hancur semua, ditinggalkan satu, menolong dirinya sendiri saja nggak bisa. Bagaimana bisa menolong orang lain? Menyelamatkan untuk dirinya sendiri saja nggak bisa, bagaimana bisa menyelamatkan orang lain yang minta-minta kepadanya? Bahkan disisakan satu disisakan tuh kan. Mampu nggak dia menolong teman-temannya yang dihancurkan itu? Nggak mampu, diam saja dan nggak bisa ngelihat dan nggak bisa mendengar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Patung, apa patung?
benda ini, benda itu. Kalau mendapatkan kemudaratan, mampu nggak, bisa nggak dia mengangkat kemudaratan itu? Mampu nggak mengangkat bahaya itu? Nggak bisa. Karena mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk dirinya sendiri saja nggak bisa. Nah, benda tadi itu dikepruk, misalnya dikepruk, bisa ngapain dia? Menjaga diri sendiri aja nggak bisa gitu loh. Bagaimana menjaga orang lain? Tapi gini. Jadi logika akal itu sudah nggak dipakai gitu loh kalau sudah seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Dijawab gimana ini Pak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa mengangkat kemudaratan itu nggak? Nggak bisa. Tapi di sini kan tidak disebutkan. Artinya di sini pertanyaan mafhum ingkari, ya, pertanyaan ingkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Sudah, orang itu sudah bisa menjawab sendiri dengan akalnya yang lurus, akalnya yang bersih, bisa menjawab sendiri. Kita katakan nggak mungkin bisa lah. Orang yang meninggal dunia bisa nggak? Nggak bisa. Sudah. Kemudian kata Allah, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Bisa nggak? Nggak bisa. Apakah mereka dapat atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Kalau Allah berikan rahmat kepadaku, apakah dia bisa menghalangi rahmat itu? Nggak bisa. Jawabannya kan nggak mungkin bisa kan? Kalau sudah Allah tetapkan rahmat kepadaku, nggak mungkin ada seorang pun yang bisa menahan itu. Kalau Allah mendatangkan kepadaku sakit misalnya, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Coba mereka bisa nggak nyembuhin saya? Nggak bisa. Dan kalau Allah berikan rizki kepadaku, ada nggak? Apakah mereka itu bisa menghalangi rizki itu? Nggak bisa juga. Loh, kenapa kok dimintai? Kenapa kok ditawakali? Kenapa kok hati bersandar kepadanya? Kenapa hati kok terpaut bergantung kepadanya? Kenapa kok tidak bergantung saja kepada Allah? Selesai. Masya Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir. Ayat ini masuk mengandung dua dalil sekaligus. Yang pertama dalil akli, dan yang kedua dalil syar'i. Dalil akli itu Allah mengajak kita berpikir. Seandainya kita mendapatkan kemudaratan, bisa nggak mereka mengangkat kemudaratan itu? Jawabannya tidak bisa. Bisa nggak mereka itu menghalangi rizki kalau Allah memberikan rizki kepada saya? Nggak bisa. Logika nggak itu? Logika. Dalil syar'i, dalil Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, ya. Kemudian kata Allah, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Masya Allah, cukuplah Allah bagiku, sudah cukup bagi Allah, kepadanya lah orang-orang berserah diri bertawakal. Cukup bagi Allah, saya bertawakal kepada Allah. Cukup bagiku Allah, sudah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih penyakit, Allah yang ngasih keselamatan, Allah yang ngasih manfaat dan mudarat. Allah saja, sudah selesai. Aman hidup saya, tenteram kesana kemari, bebas, merdeka,
enak, nyaman. Daripada orang-orang yang menggantungkan diri kepada sesuatu tadi itu. Kemana-mana takut, kemana-mana resah, gelisah, khawatir ini dan itu. Cukup ya. Cukuplah Allah bagiku. Saya bertawakal kepada Allah, saya hanya takut kepada Allah, saya hanya berharap kepada Allah. Yang nyembuhin penyakit adalah Allah, yang mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Jadi Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, Nabi bertanya kepada orang itu, "Mahadi, apa ini? Hanya buat apa gelang ini kamu?" Ditanya dulu, nggak langsung, "Wah ini tamimah," nggak bisa. Nggak boleh lah kita, dia pakai ini, dia pakai ini. "Wah ini tamimah," nggak boleh kan? Pada dasarnya kan boleh pakai ini, pakai itu, boleh kan? Boleh untuk berhias, ya, untuk Masya Allah ini biar tampan, biar cantik, kan nggak masalah. Tapi ini kan tujuannya beda gitu loh. Makanya Nabi ingin memastikan gelang ini untuk apa gitu loh. Maka dia berkata, minal wahinah, penangkal sakit, penangkal ain, biar nggak sakit, biar nggak kena ain, biar nggak kesurupan, biar nggak diganggu jin, biar nggak gitu. Jadi tujuannya berarti tamimah nggak ini? Ini tamimah. Maka Nabi SAW bersabda, "Inzi'aha fa innaha la yaziduka illa wahnan." Lepas itu, lepas. Kenapa? Karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Masya Allah ya. Karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Kenapa lemah? Karena dia bertawakal kepada sesuatu yang lemah. Dia ini, kita sudah lemah nggak nih? Kita lemah nggak? Kita ini lemah. Bertawakal kepada sesuatu yang lebih lemah berarti tambah lemah. Kita ini lemah, harusnya butuh kepada sesuatu yang kuat, baru kita akan kuat. Dan yang kuat adalah Allah. Kan harusnya begitu, tapi ini tidak. Masya Allah ya. Jadi kata Nabi SAW, lepas itu, inzi'ah, lepas. Karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Kenapa? Karena kamu bertawakal kepada sesuatu yang lemah. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa apa-apa. Dipotek ya potek, dipatah ya dipatah, dibuang ya gak akan lari sendiri. Kalau hilang ya hilang. Ngapain bertawakal kepada dia? Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Selama gelang itu masih ada pada dirimu, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Lawannya untung apa? Ya rugi, dunia dan akhirat. Kenapa? Syirik. Dan kamu tahu sendiri apa hukuman bahaya syirik itu. Berarti tidak akan pernah beruntung selama-lamanya dunia dan akhirat. Di dunia lemah, hatinya sempit, hatinya kacau, hatinya galau, takut dan seterusnya, sedih. Dan di akhirat neraka jahanam menunggunya. Fala'iyadu billah. Maka orang yang paling merdeka,
Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang menyandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada beberapa dalil lagi nih yang dibawakan oleh penulis. Udah syuruk belum ya? Sudah. Dan sudah lebih dari syuruk ya? Masya Allah. Baik. Insya Allah dalil-dalil berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.